Kan katanya aku maksa, ya udah nggak apa-apa, anggap aja Ari Ahmad maksa gitu. Aku bukan masalah itu haknya dia. Dia mau terima tamu siapapun itu haknya dia, benar-benar sumpah lillahi itu haknya dia. Cuma kan katanya nggak suka sama aku, kok sempet-sempetnya terus minta bantuan ke aku gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Di video kali itu aku lagi mau makan tuh. Hari ini tuh adikku tuh masak apa ini, ayam goreng tuh, ada apa namanya, ikan nila goreng. Dan aku kuahnya tadi beli bakso ayam tuh ya, 5.000, lumayan murah. Dan aku nyambel krosak tuh ya, nyambel krosak dikit aja karena pedes banget. Kalau sambal krosak tuh beda dengan sambal tomat, sambal apa tuh beda. Karena kan sambal krosak itu cuma pakai cabai aja. Yuk, aku sebelum makan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Dan hari ini Ari Ahmad mau makan ya, sedikit aja. Sedikit aja. Kok banyak-banyak ya. Sehari aku belum makan ya. Sehari ini baru makan ini aku. Gak apa-apa teman-teman ya, aku sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya kecil-kecil. Aku mau pakai paha ayam aja dulu. Pakai ikan juga lah. Wow, tuh ikannya gede banget ya. Ikan ini pakai sambal krosak tuh enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Mam? Tidak Mam? Mau nggak ini? Mau nggak? Mau ikan? Mau? Mau ikan? Mau ambil, Mam. Putih, kok putih sih? Wow. Dedek bagi mangkok. Panas. Oke, digoreng ya? Sini darah. Apa nak? Sentangan yang darah, digoreng. Ya. Mau. Ih, bodong, dasar bodong. Ini bodong. Kita makan lagi, itu mami tuh. Bilang itu. Jadi ada yang udah upload video bakar-bakar foto gitu ya. Nggak ngaruh bagi aku. Jadi itulah poin yang aku perjuangkan selama ini ya, untuk agar dia tuh mengaku aja. Itu sebenarnya yang aku mau tanyakan ke dia waktu aku telepon mau ke Blitar itu. Kenapa aku mau tanya, kenapa kamu bilang seperti ini gitu ya. Dan sekarang aku udah tahu jawabannya gitu. Walaupun dia diputar balikan katanya aku maksa, ya udah nggak apa-apa, anggap aja Ari Ahmad maksa gitu. Cuma kalau maksa kan nggak sampai yang berhari-hari kayak gitu kan. Sama kedua, kalau yang ke satu itu tuh kita udah janjian. Kita udah janjian. Jujur lillahi ta'ala, aku sama sekali nggak berpikiran dia tuh jahat, sumpah. Cuma waktu itu memang dia bilangnya lagi di Kediri. Cuma
janjiannya udah hari Senin itu udah bisa. Nggak tahu kenapa, ya mungkin karena dia masih memendam benci sama aku. Bencinya kenapa? Karena aku sempat bilang minta di subscribe gitu kan, terus dia ngajuin berkas endorse gitu, bukan berkas lah, ngajuin endorse ke aku gitu ya. Silakan pakai jasa endorse kami aja gitu ya. Mulai dari 500, 1 juta sampai 2 juta gitu ya. Itu semuanya ada. Nanti aku bakal kasih ke kalian juga ya. Itu nah, setelah itu aku bilang memang aku kira subscribe itu gratis gitu kan. Aku kira gitu kan. Dan dia sampai marah kayak gitu. Dan aku bilang gampang ya cari uang gitu, dan dia marah-marah kayak gitu. Pokoknya ada lah semuanya, nanti aku sertakan di situ. Nah, itu mungkin yang bikin dia dendam sama aku gitu kan. Terus dan aku sama sekali nggak ini orang, selama ini kan dia kalau di chatting sama aku kan balasnya memang lama. Aku kan memang bener-bener sibuk, tapi memang mungkin cuma sama aku aja nggak tahu balasnya, malas atau gagal atau gimana. Nah, terus habis itu aku kan sempat jadi haters dia, jujur ini aku akui jujur ya. Aku kalau salah aku bilang salah, aku salahnya kayak gitu ya. Tapi setelah tahu perlakuan dia sama nenek-nenek bagus, sama teman-teman yang lain bagus, terus dia juga sering ngumumin di videonya, bagi YouTuber pemula yang mau belajar silahkan datang ke rumah saya gitu kan. Nah, waktu itu blog saya sudah dibuka sama dia, dan waktu itu aku inbox lewat messenger yang waktu kemarin dia bikin video itu. Nah, itu inbox pertamaku di messenger dia. Tapi sebelumnya kita udah pernah whatsappan kayak gitu ya, whatsappan, terus dia blok aku di WhatsApp. Nah, setelah itu kita ada janji ketemu, dan kebetulan aku juga sekalian ke Nganjuk kan, karena aku kan jauh dari Cilacap, jadi aku harus menurut aku tuh nggak bisa cuma satu orang gitu. Jadi saya harus bisa silaturahmi kedua orang, silaturahmi ya gitu ya. Ya kalau memang dibilang pansos nggak apa-apa, memang pansos kayak gitu lah ya, untuk cari viewer dan cari subscriber. Itu pun aku nggak memungkiri itu gitu ya, nggak memungkiri itu sama sekali. Cuma setelah itu aku sampai di Kademangan kalau nggak salah itu kan, aku bilang aku udah di Kademangan gitu memang. Dan dia bilangnya nggak bisa. Bayangin aku berjalan jauh-jauh ya, aku bukan masalah itu haknya dia mau terima tamu siapapun itu haknya dia, benar-benar sumpah lillahi itu haknya dia. Cuma kalau untuk etikanya kan nggak seperti itu gitu kan, attitude-nya gitu. Kalau memang nggak bisa dari awal aja apa yang berdewek kan kini nang kene. ya, etikanya kayak gitu ya. Terus habis itu ya ininya kayak gitu. Memang kalau nggak suka, toh banyak juga, aku juga DM ke YouTuber yang lain, terus ketemu jadwal akhirnya mereka membatalkan juga kan, aku nggak makan juga gitu kan. Begitu akhirnya yang dia bilang aku tuh maksa. Nah, bayangin aja aku dari Cilacap, kalau emang batalin tuh pas aku belum berangkat. Itu aku udah berangkat, aku kan udah janjian, oh iya aku berangkat hari ini gitu. Terus tahu-tahu dia pas aku waktu udah aku kan perjalanan kan pagi jam 8 pagi gitu kan otomatis aku sampai sana kan malam, dan sampai sananya maghrib paginya lagi, karena aku kan nggak mungkin malam-malam di rumah orang. Nah, habis itu aku chatting dia pas di Kademangan, dan dia bilangnya di Kediri. Dan itu aku dari si C itu dikasih tahu katanya pernah ada YouTuber kayak gitu juga. Dia bilang nggak ada, ternyata ada. Dan itu aku sih karena aku kan jauh, jadinya aku kesana aja. Itu yang membuat dia katanya aku datang tanpa konfirmasi. Menurut dia, padahal kan kita udah janjian, udah saling konfirmasi jadi tanggalnya gitu kan. Nah, aku lo perjalanan jauh gitu ya. Ya aku salah akunya. Udah aku ngaku salah gitu ya. Nah, terus yang kedua, kenapa aku datang? Karena yaitu yang seperti dia bilang tuh, endorse-nya nggak clear gitu lah ya. Jadi aku kesana untuk mengklirkan masalah, karena dia tuh marah-marah. Harusnya kan ya aku yang marah, tapi dia yang marah-marah duluan dan aku dicuekin semuanya. Jadi aku kesana gitu kan, aku kesana untuk minta maaf kayak gitu. Itu aku jujur, aku itu kesana untuk minta maaf gitu. Jadi menurut dia ke satu kedua itu aku maksa. Terus yang ketiga, kenapa aku kesana? Karena mungkin dia pengen balas budi aku ya, karena uang itulah ya. Jadi itulah.
Kalau emang dia merasa nggak suka aku dari awal, kenapa pas datang kedua aku udah diusir loh, sumpah. Aku udah diusir dan aku niatnya jam 2 sore itu pulang, seperti yang aku kisahkan di video dulu tuh ya, yang aku pernah diusir orang itu gitu ya. Nah, aku jam 2 tuh niatnya mau pulang, nggak ada angin. Dan dia bilang, "Mas, kamu bawa ganti banyak enggak? Kalau bawa ganti banyak, kamu di sini aja bantuin aku." Tuh, itu yang nggak bisa direkam ya. Kamu di sini aja bantuin aku. Nanti ikut aku ke mana, bantuin aku untuk istilahnya ya kesana kemari kayak gitu, nemenin gitulah. Nah, tapi ya nyatanya aku memang nggak butuhin dia karena dia tuh kan punya tim sendiri itu kan waktu itu kan. Nah kayak gitu. Terus kenapa setelah dari sana aku dia sempatnya kan katanya nggak suka sama aku, kok sempatnya terus minta bantuan ke aku gitu ya. Dan aku sama sekali, karena dia udah minta bantuan ke aku bukannya apa ya, aku tuh satu kasihan, kedua tuh aku percaya, sumpah aku percaya. Jadi makanya aku kasih kayak gitu tuh, aku merasa terenyuh aja, terus aku merasa balas budi karena dia udah bantu aku, terus aku jadi bantu dia gitu. Itu aja gitu ya. Nah habis itu kan kita udah setelah itu bantuan itu kan kita hubungan sangat baik, dia papa curhat ke aku itulah ya itu. Nah terus dia ngomong ke aku, sering-sering ngomong ke aku lah itu. Kadang-kadang juga aku ya kita sama-sama saling curhat lah. Nah kalau aku sih cenderung curhatnya ke masalah viewer gitu ya. Dan kenapa setelah ya memang yang 25 itu dia kembaliin cuma 4 hari itu, aku nggak pernah ngungkit masalah dia pinjam uang nggak dikembalikan, nggak, semuanya emang udah dibayar gitu ya. Cuma gini ya, yang aku persoalan tuh attitude-nya aja gitu ya. Masa orang nggak suka kok pinjam uang sampai sebanyak itu gitu ya. Dan aku jujur ya, aku rekam jujur. Karena apa? Karena aku kan belum tahu karakter dia gitu kan, belum tahu sama sekali. Yang aku tahu tuh di video aja, dan kita juga pernah berseteru juga. Nah habis itu kok dia dari pinjam ke aku, dan aku ngomong aja, terus aku jujur pas dia telepon jam 2 atau jam 2 malam itu, habis itu dia balikin sekitar 4 hari lah, pokoknya gajian YouTube dia balikin. Nah terus nggak tahu selang beberapa bulan atau beberapa minggu gitu ya, dia terus aku kesana lagi yang ketiga itu kan, katanya dia kan mau main ke rumahku yang seperti aku bilang di video berikutnya pan itu. Nah setelah dari sana dia tuh terus bilang pengen ganti mobil gitu ya. Nah beneran setelah dari rumahku itu dia memang benar-benar ganti mobil yang Avanza itu, dan itu pinjam yang kedua kalinya gitu ya. Yang kedua kali itu dibalikin lunaknya pas tahun baru kemarin tuh kita kumpul di sana 10 kota gitu. Yang kata dia nggak pernah dicicil, nggak pernah telat, itu bohong. Itu semuanya ada di chatting. Jadi gak usah deh, maksudnya gak usah memaksa aku untuk membongkar ini tuh nggak usah gitu ya. Jadi kita tuh sama-sama saling bantu gitu ya. Maksud aku kan dulu kan aku udah pernah menyodorkan kita baik-baik aja ngobrol gitu ya, bertiga dulu, aku sama temanku terus sama dia, biar enak dulu ngobrolnya gitu. Habis itu dia nolak sama sekali dan katanya udah nggak mau berurusan dengan teman-teman lagi kan. Waktu itu pun setelah dia waktu di sana kan udah dilunasin yang waktu itu. Nah setelah aku dari sana lagi, dia pakai lagi buat beli mobil Sigra lagi, dan aku waktu itu tuh baru aku tahu nilai ta'ala ya, kalau aku tahu dia cuma pura-pura baik, buat apa aku keluarin dia 3 kali gitu ya, maksudnya 3 kali dalam masalah dia gitu ya. Buat apa aku bantu seperti itu, dan buat apa aku juga kesana-sana gitu. Sangat-sangat sekarang juga merugikan aku juga ya. Aku juga namaku udah seperti begini. Kalian tuduh aku yang macam-macam nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah gitu ya. Asal kalian bahagia, asal kalian puas gitu ya, nggak masalah. Nah untuk yang ketiga kalinya itu dia yang buat ganti yang mobil yang sekarang dipakai gitu ya, buat tambahan ya, bukan buat beli lagi, buat tambahan aja. Nah setelah itu aku digoblok-goblokin sama temanku, kamu tuh goblok, kamu tuh ini, kamu itu ya, kamu tuh goblok banget, udah dimanfaatin sama dia tapi kamu masih baik aja gitu ya. Enggak, aku masih mikirnya baik,
Aku masih mikirnya baik sumpah. Terus akhirnya aku tukar info lah gitu ya. Aku tukar info. Oh ya, kalau kamu mau tukar info, dia ngomong apa ke kamu, aku juga bakal tukar info. Dan kebetulan itu waktu itu aku dijelek-jelekin sama dia, dan orang itu dijelek-jelekin ke aku. Jadi segitiga gitu loh. Dan akhirnya kita saling tukar info lah kayak gitu. Tuh ya, tapi aku nggak mau sebut namanya. Pokoknya udah, dia juga udah nggak mau urusan sama dia. Akhirnya aku baru tahu itu setelah tahun baru kemarin, yang terakhir aku ke sana gitu. Itu baru tahu dia hanya pura-pura, dan itu yang aku persoalkan selama ini. Bukan masalah utang piutang karena memang udah clear semuanya. Yang aku persoalkan itu adalah masalah attitude aja. Kalau memang nggak suka, ngapain juga, istilahnya kata dia kan nggak ngundang orang 10 kota. Masa ya nggak ngundang Aryamat ke sana? Masa ya orang nggak ngundang ada banyak orang yang ke sana kayak gitu ya. Gitu terus. Ya kayak gitulah. Jadi kalau menurut dia, kami yang nggak diundang, nggak tahu malu datang ke sana, ya kalian bisa cerna sendiri gitu ya. Nah, habis itu setelah itu aku diajarin, ya mau jadi ajarin, coba mas kamu tagih dia. Itu baru aku menagih ya. Selama itu aku baru menagih yang namanya dia punya sangkutan itu. Itu pun atas dasar karena aku udah, maksudnya kok gini amat orangnya gitu ya, aku gini amat. Udah maksudnya aku tahu aku pernah salah, tapi kan aku udah pernah memperbaikinya, dan aku udah minta maaf, kok dia masih sebel aja sama aku gitu. Itu yang aku pikirkan. Nah habis itu terus aku nggak makan aku ini ya. Terus itu akhirnya aku bilang, beb, ada uangnya ada nggak gitu, dan dia cuma bisa kasih 10-nya aja gitu ya. Terus nah setelah itu pas masih waktu kurang 5-nya gitu, aku telepon dia bertiga, aku, temenku, dan dia menolak, alasan nggak mau bertemu berurusan dengan orang yang telepon sama aku itu ya. Itu alasannya. Dan setelah 2 hari dia baru bayar transfer lagi. Paginya transfer, siangnya bikin video klarifikasi. Sok, silahkan kalian cerna sendiri apa kataku ya. Sok kalian cerna sendiri apa kataku, silahkan. Kalau kalian aku masih salah ya udah, it's okay. Itu kan karena kalian juga nggak mau menganggap aku tuh benar gitu, nggak masalah gitu ya. Jadi pokoknya baik-baiklah, sehat-sehat aja gitulah ya. Aku nggak mendoakan buruk apapun. Yang berdoa buruk sama aku terserah, silahkan, monggo. Yang doa baik aku aminkan. Terus satu lagi aku pesan sama netizen itu, yang namanya siapa tuh aku lupa. Pokoknya jangan pernah sebut bawa nama bapakku, bawa orang tuaku yang sudah meninggal ya. Jangan pernah bawa. Kalau itu aku bisa ambil tindakan serius ya. Ini negara hukum, dan kamu sudah bawa orang meninggal di ranah ini ya. Karena ini bukan urusan kamu, karena kamu belum tahu. Karena kamu kan bilang menyumpahi aku untuk setruk seperti bapakku. Bapakku tidak setruk sampai umur setua itu, sampai di nafas terakhirnya bapakku nggak pernah kena stroke ya. Itu yang perlu kamu camkan. Dan kamu bisa saja berucap seperti itu, mungkin bagi kamu tuh aku nggak tahu siapa kamu ya. Dan memang aku nggak tahu siapa kamu. Tapi zaman sekarang dengan mudah aku bisa melacak. Tinggal pakai hacker, gak usah pakai polisi dulu, pakai hacker dulu, kelar loh sama gua. Itu ya. Aku nggak ngancam karena udah bawa orang meninggal di bawah gitu ya. Kalau dia katanya mau beberkan satu persatu keburukan kami, dibiarkan saja. Toh chatting kita sama tuh ya. Chatting di HP kamu sampai di HP ku tuh sama. Dan itu nggak akan bisa berubah, nggak bisa diedit ya. Paling-paling bisanya kamu hapus, gitu aja. Tapi di HP ku kan nggak bisa dihapus gitu ya. Oke? Itu garis besarnya. Dan dia bilang katanya kemarin tuh hari terakhir untuk membicarakan saya, dan bakar foto udah, dan tadi live membicarakan lagi itu. Nah,
Ini udah 21 menit, jadi aku sudahin dulu. Jadi aku sudahin dulu videonya. Ya. Aku nggak menuntut kalian untuk percaya sama aku, dan nggak akan melarang kalian untuk membenci aku, dan nggak akan mempersoalkan kalian menghujat aku. Tapi berpikirlah aku nggak udah, pokoknya nggak punya pesan apa buat netizen itulah. Dan aku terima kasih buat selalu yang dukung aku. Jangan pernah main keroyokan ya, buat subscriberku, jangan pernah main keroyokan seperti yang mereka lakukan kayak gitu, karena mereka brandnya kayak gitu. Walaupun katanya udah laki-laki, tapi ya memang perempuan sih ya, nyatanya memang bisanya kayak gitu. Terus yang pakai helm dengki itu ya, si helm dengki ya, langsung tahu bilang semuanya catnya udah dikeluarkan. Belum, itu hanya sebagian kecil. Helm dengki itu baru sebagian kecil yang dikeluarkan. Kenapa aku kesana, kenapa aku memohon? Aku tuh memohon, bukan memaksa gitu ya. Ingat, memaksa dan memohon itu beda, walaupun konteksnya sama bahasanya gitu ya. Please, aku mintakan itu kenapa, itu kan beda konteksnya ya. Oke, sekian dulu video. We love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.